Oke teman-teman, di bagian ini kita akan mencari inverse matrix. Tapi sebelum itu kita perlu melewati fase yang lebih menantang, yaitu cofactor. Oke, di sini kita udah dapet soalnya untuk mencari inverse ya teman-teman. Oke, langkah pertama adalah menghitung cofactor satu persatu. Oke, perlu diingat minor M, IJ atau determinan matriks setelah baris I dan kolom J dihapus, cofactor C IJ sama dengan min 1 I per J MIJ. Pola tanda untuk pola tandanya sendiri adalah plus minus plus minus plus. Oke teman-teman, jadi ini adalah pola tandanya. Untuk selanjutnya adalah cofactor baris pertama. Oke, cofactor baris pertama adalah hapus baris 1 kolom 1 sama dengan subs matrix. Itu jadi kita harus menutup di bagian ini, ditutup gini jadi 31 21. Terus selanjutnya adalah cofactor C12 adalah yang ditutup yang di sini teman-teman, yang di sini 01 51 gitu. Faktor C13 adalah yang di sini, jadi kita dapatkan 0352. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke cofactor, mulai dari cofactor C11. Oke, kita lanjut ke cofactor. Kita tulis di sini. Jadi kita tulis ke biasanya bisa pakai S, bisa pakai C, dan seterusnya kita pakai C di sini teman-teman. C11. Terus di sini ini untuk cofactor C11 teman-teman sebagai contoh. Oke, kita lanjut ke cofactor C12 dan seterusnya, kita percepat ya videonya. Oke teman-teman, jadi kita sudah menemukan cofactor masing-masing tiap bilangan. Jadi selanjutnya adalah metrik kita masukkan ke dalam matriks cofactor lengkap. Jadinya yang di sini misal 1 ini plus 5 min 15, kita masukkan ke sini menjadi deretan yang sama. Jadi begini teman-teman. Pertama 1 5 terus sama min 15. Next ada 3 min 3 positif 3, terus C22 nya negatif 6 dan C23 nya negatif 3. Jadi kita masukkan ke sini 3 min 6 dan min 3 seperti ini. Oke, yang baris terakhir adalah C31, yaitu min 5, negatif 5, terus negatif 4 dan positif 12. Kita masukkan di sini negatif 5, negatif 4 dan 12. Nah, kita sudah menjadikannya sebagai cofactor lengkap, matriks cofactor lengkap.
Langkah selanjutnya adalah transpose untuk mendapatkan adjoin. Oke, selanjutnya kita akan balik di sini aja. Oke, langkah keduanya. Langkah 2 itu untuk mendapatkan adjoin gitu. Adjoin, saya tulis adjoin aja. Transpose itu sama dengan baris jadi kolom. Jadi transpose itu sama dengan baris jadi kolom. Itu adjoin ya teman-teman. Jadi kita pakai jadi adjoin ADJ atau A sama dengan 1, 3, min 5, 5 min negatif 6 dan negatif 4. Selanjutnya adalah negatif 15, negatif 3 dan 12. Ini adjoin masih sama seperti yang tadi teman-teman. Seperti gabungan yang tadi, kita tulis lagi ke dalam adjoin ini. Oke, jangan lupa dikasih kurung ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kayak mindahin posisi duduk tapi nilainya tetap sama. Terus langkah ketiganya adalah kita taruh sini aja teman-teman. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mencari inverse. Oke, jadi itu inverse itu ada formulanya teman-teman. Nah, itu saya tulis langsung formula sama dengan A atau adjoin negatif 1 pangkat negatif 1 sama dengan 1 diper dengan determinan A dikali dengan adjoin atau A. Oke. Determinannya kan min 1, sehingga tinggal dikali negatif 1 aja. Jadi determinan udah ketemu tadi, negatif 1, terus tinggal dikali negatif 1 aja, tinggal gini aja teman-teman. Oh iya, sebelumnya yang misal di sini negatif sama sini negatif, jadinya plus ya teman-teman. Jadi negatifnya dihilangin, diganti dengan positif. Seperti ini. Jikalau di sini sudah negatif 5, berarti di sini adalah positif 5. Tinggal diubah aja teman-teman. Kita tulis dulu. Ya kira-kira beginilah, dan intinya selesai sudah, inverse-nya keluar, tidak seperti harapan yang sering tidak muncul. Aduh. Oke. Jadi ketemunya ini ya teman-teman, untuk untuk mencari inverse-nya sudah ketemu di sini. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua atau eliminasi Gauss super detail. Oke teman-teman, sekarang adalah langkah pertama. Nah, tadi sudah saya tulis langkah pertamanya, yaitu pemisahan. Di sini kita pisahkan menjadi ke sini, dalam artian 3 ditulis 3, dan di sini tidak ada y atau angka, jadi kita tuliskan 0. Dan yang selanjutnya itu ada 2z, kita tuliskan 2. X atau tidak ada angka, kita tuliskan sebagai 1 dan seterusnya. Oke, di sini Z ada tanda negatif, berarti di sini harus dengan memakai tanda negatif. Oke, langkah 1 sudah selesai ya teman-teman. Yang kedua adalah menukar B1 dengan B2. Oke, jadi kita lanjut aja. L2 itu tukar negatif 1 3 0 2
dan 2, 1, 3, 2, 10, 9. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan angka tersebut. Ini tinggal B1 maksudnya di sini ditukar dengan B2 atau baris kedua. Oke, kita tukar menjadi 1, 4, negatif 1, kita taruh di atas, dan 3, 0, 2 itu kita tukar menjadi baris ke tengah. Oke, pivotnya sudah cakep, kita lanjut ke langkah ketiga. Oke, langkah ketiga L3 kita tulis di sini. Yang di sini kita eliminasi X di baris 2 dan 3. Jadi kita eliminasi di baris kedua dan 3. Jadi X-nya itu kita eliminasi teman-teman. B2 sama dengan B2 kurangi 3 B1. B3 sama dengan B3 sama dengan B3 kurangi 2 B1. Kita tuliskan di sini. Oke, kita tuliskan di sini menjadi seperti ini. 3,0,2,10 tutup kurung min 3 1,4, min 1,2. Ya, hasilnya kita tutup kurung dulu ya teman-teman. Hasilnya di sini jadi 0, negatif 12,5 dan 4. Oke, kita ini yang B2-nya. Oke, B1-nya kita tulis di sini. Mohon maaf, B3 dan B2. Kita tuliskan B3-nya di sini menjadi 2,1,3,9 dikurangi dengan 2, 1,4, min negatif 1,2 tutup kurung, dan hasilnya 0, min negatif 7, 5. Oke, kita sudah menemukan hasilnya. Kita tulis di hasil sementara dulu ya teman-teman. Jadi untuk hasil sementara adalah 1, 4, negatif 1, 0, negatif 12, positif 5, 0, negatif 7, 5. Dan kita tulis di sini. Kita tulis di sini ya teman-teman, yang udah di jumlahin di sini. Jadinya di 2, 4, 5. Oke. Hasil sementara udah jadi, kita lanjut ke langkah 4 atau bikin pivot kedua jadi 1. Kita langkah ketiga di sini, dan kita buat langkah 4-nya di sini aja teman-teman yang masih kosong. Oke, langkah keempat adalah bikin pivot kedua jadi 1, yaitu B2 dibagi dengan negatif 12 sama dengan 0,1, negatif 5 per 12, 1/3. 1/3. Oke, langkah 4 udah jadi. Kita lanjut ke langkah 5 atau langkah selanjutnya, yaitu hapus Y di baris 1 dan 3. Jadi gini, L3 B sama dengan B1 kurangi 4 B2. Kita buat Y hilang. Selanjutnya adalah B3. Ini B1 ya teman-teman. B3 sama dengan B3 ditambah dengan 7B2. Y hilang. Kayak hilang. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 2/3
Selanjutnya baris kedua adalah 0, 1, negatif 5 per 12. Selanjutnya adalah baris ketiga atau 0, 0, 25 per 12. Oke, kita kurung di sini dulu. Kita buat jumlah akhirnya, atau yang sini kita jumlahin keseluruhan dan ditotalkan di sini 10/3. Lanjut ke baris 3, negatif 1 di per 3. Selanjutnya adalah 25/12. Oke, hasilnya udah jadi. Terus kita selesaikan Z-nya. Ini hasilnya, dan langkah 6 kita buat L6. Langkah ke-6 adalah selesaikan Z, teman-teman. Jadi begini, 25/12 Z sama dengan 8/3. Z di sini sama dengan 8/3 dikalikan 12 di per 25 sama dengan 32/25. Yang selanjutnya adalah langkah ke-7, atau kita selesaikan Y-nya. L6 di sini dan L7 kita tulis di sini. Selesaikan Y, yaitu Y sama dengan negatif 1/3 ditambah dengan 5/12 Z. Kita tuliskan hasilnya, Y sama dengan 1/5. Oke, langkah ke-8 atau yang terakhir adalah kita selesaikan X-nya. L8. Kita selesaikan X, yaitu X sama dengan 10 di per 3 dikurangi dengan 2/3 Z. Hasilnya adalah X sama dengan 62 di per 25. Oke, kita sudah menemukan hasil X, Y, dan Z. Kita tulis di sini, teman-teman. Untuk X, Y, dan Z, X-nya kita dapatkan di 62,25. Ini kita X di 62,25, 62/25, mohon maaf. Y sama dengan 1/5, di sini 1/5. Dan Z kita dapatkan 32/25 di sini ya, teman-teman. Jadi ini ini Z, ini X, dan ini Y. Kita jumlahkan, kita satukan menjadi segini. Oke, ini adalah merupakan tahap akhir. Jadi ini sudah selesai, teman-teman, untuk Gauss-nya, dan ini adalah jawabannya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.